Wah, Fairy Tales. Ini adalah Ami, seorang putri cantik yang dicintai oleh semua orang. Kemanapun dia pergi, semua pemuda mencoba menarik perhatiannya, yang mengakibatkan kekacauan. Hari itu, dia pergi ke kerajaan tetangga untuk menemui Raja Muda Kobe. Aku Putri Ami dari kerajaan tetangga. Suatu kehormatan bertemu denganmu yang mulia. Oh, aku Kobe. Selamat datang di kerajaanku yang indah. Kedua orang itu berbicara dengan gembira dan Raja Muda itu mengerahkan seluruh keberaniannya untuk menyatakan cintanya pada Ami. Ami, aku tahu ini sangat cepat. Tapi kau adalah takdirku. Apakah kau mau menikah denganku? Baiklah, aku setuju yang mulia. Kemudian pernikahan mereka pun segera diadakan di istana. Sebelum menikah, Kobe adalah seorang raja muda yang memperhatikan negara dan rakyatnya. Namun setelah pernikahan, Kobe yang begitu tergila-gila pada Ami mulai mengabaikan segalanya dan mengecewakan semua orang. Jika yang mulia terus berada di sampingku seperti ini, siapa yang akan mengurus negara? Jika negara kita jatuh dalam kemiskinan, bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu? Jangan khawatir, aku punya cara rahasia sendiri. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Apa itu? Itu adalah... Kau tidak mau memberitahuku. Itu artinya kau tidak percaya padaku. Kau tidak mencintaiku sama sekali. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, aku akan memberitahumu rahasia ini. Kobe membawa kantong ajaib yang bersinar. Dia menggoyang-goyangkan kantongnya, lalu uang berjatuhan dari sana. Ini adalah kantong ajaib ayahku yang diberikan kepadaku. Aku hanya perlu menggoyangkannya dan uang itu akan berjatuhan sampai aku berhenti melakukannya. Kobe tidak tahu bahwa Ami sangat rakus dan licik. Kantong yang bisa mengeluarkan emas. Harta karun seperti ini harus menjadi milikku. Saat Kobe tertidur lelap, Ami mencuri kantong Kobe dan segera pulang ke negerinya. Sementara Kobe saat dia terbangun, dia tidak melihat istri dan kantong ajaibnya. Ketika pelayan kepercayaannya memberitahunya bahwa ratu telah kembali ke negerinya, Kobe segera mengerti apa yang terjadi. Jadi Ami mengambil kantong ajaibku dan pergi? Tidak mungkin. Aku harus menyusulnya dan mengambil hartaku kembali. Sabuk ajaib, bawa aku ke kerajaan tetangga. Segera Kobe dibawa ke istana Ami dan mengejutkan para pengawal. Berhenti! Siapa kau? Aku Kobe, raja dari negeri tetangga. Suami Putri Ami. Katakan padanya bahwa aku di sini. Saat mendengar bahwa Kobe datang, Ami pun terkejut. Bagaimana dia bisa ke sini secepat itu? Hei, kalian usir dia. Jangan biarkan dia masuk ke istana. Keluar dari sini, kau tidak diizinkan masuk. Tidak mengizinkanku masuk? Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan seruling ajaibku. Dengan marah, Kobe mengambil seruling ajaib dan meniupnya. Tiba-tiba muncullah pasukan yang dengan mudah mengalahkan para pengawal lalu membuka jalan ke istana. Ami ketakutan. Dia segera keluar menemui Kobe. Kenapa kau melakukan itu? Kembalikan kantong ajaib itu sekarang. Itu sangat tidak adil bagiku. Kenapa kau bisa berpikir begitu tentang aku? Aku hanya ingin meminjamnya selama beberapa hari. Lalu aku akan mengembalikannya padamu. Bagaimanapun, kita adalah suami istri. Ami, maafkan aku. Jika begitu, maka kau boleh menyimpannya sampai kapan saja. Kita dapat menghindari pertengkaran yang tidak diinginkan. Ini pantas untuk dirayakan. Bisakah kita mengadakan pesta di sini, di istanaku? Kobe mempercayai istrinya dengan naif. Dia pun setuju untuk mengadakan pesta itu. Ami berusaha membuatnya mabuk dan bertanya, "Aku bingung, bagaimana kau memiliki pasukan yang begitu kuat? Dan bagaimana kau melakukan perjalanan ke sini dengan cepat?" Kobe mabuk berat sehingga dia tidak keberatan dengan apapun. Lalu dia menceritakan semuanya pada Ami. Aku tidak hanya bisa memanggil pasukan yang kuat, tapi aku juga bisa bepergian kemanapun aku mau. Lihatlah, ini adalah seruling ajaib yang bisa memanggil pasukan tangguh. Dan inilah sabuk ajaib yang bisa membawaku kemana saja. Mereka semua adalah harta ayahku. Dua benda berharga lainnya. Mereka harus menjadi milikku, bagaimanapun caranya. Sang putri membuat suaminya mabuk dan tertidur.
Kemudian dia mencuri seruling dan ikat pinggang Kobe dan memerintahkan pengawal untuk memenjarakannya. Ami, kau di mana? Di mana aku sekarang? Tempat ini terlihat seperti penjara. Ya Tuhan, hartaku. Di mana mereka? Oh tidak. Ami pasti mencurinya. Hanya dia yang tahu tentang harta karunku. Aku sangat bodoh. Dia membodohiku 2 kali dan aku masih percaya padanya. Lalu dia mengambil semua hartaku dan sekarang aku terkurung dalam penjara ini. Pada saat itu, pintu penjara terbuka. Seorang pengawal menyelinap masuk. Kau diperintahkan untuk datang ke sini oleh Ami, bukan? Apa yang kau inginkan dariku? Tidak, Yang Mulia. Saya pernah diselamatkan oleh ayahmu, kemudian saya pergi ke kerajaan ini. Hari ini saya mempertaruhkan hidup saya di sini menyelamatkan Yang Mulia untuk membalas budi. Pengawal itu memberikan Kobe 1 buah pedang. Kobe senang dan menemukan cara untuk melarikan diri. Namun para pengawal dengan cepat mengetahuinya dan mengejarnya. Berlari ke tebing, Kobe terpeleset dan jatuh ke jurang. Beruntunglah dia tersangkut pada sebuah pohon besar di sisi sungai sehingga dia selamat. Aku sangat beruntung. Pohon ini menyelamatkan hidupku. Oh, sepertinya buah-buahan ini sangat enak. Aku lapar sekali. Kobe memetik buah untuk dimakan. Namun saat dia memakannya, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang pria tua yang jelek. Merasakan perubahan di wajahnya, Kobe mengambil pedang dan melihat bayangannya. Dia terkejut melihat dirinya menjadi tua dan jelek. Karena takut, dia melangkah mundur hingga terjatuh ke air. Ketika dia keluar dari air, hal aneh terjadi. Kobe menjadi muda kembali. Dia sangat senang dan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi buahnya akan membuat orang menjadi tua dan jelek. Sedangkan air sungai ini membuat mereka muda kembali. Benar, dengan semua ini aku tahu cara mengambil kembali hartaku. Kemudian Kobe memetik beberapa buah di pohon dan mengambil seember penuh air sungai dan kembali ke istana Ami. Dia menyamar sebagai orang tua, berjalan ke berbagai tempat untuk menawarkan buah ajaib. Buah ajaibku akan membuat perempuan menjadi cantik. Ini air dari buah ajaib itu. Semua orang di sini akan menyaksikan kekuatan magisnya. Banyak gadis datang dan mencoba. Mereka semua menjadi cantik. Desas-desus tentang buah ajaib pun menyebar kemana-mana. Dan segera sampai ke telinga Ami. Benarkah? Sungguh ajaib. Cepat suruh orang tua itu datang kemari. Kobe menyamar sebagai lelaki tua datang menemui putri Ami. Aku mendengar bahwa kau memiliki buah ajaib yang bisa membuat orang menjadi lebih cantik. Benarkah itu? Cepat tunjukkan padaku. Itu benar, Yang Mulia. Namun buah saya ini jika diambil airnya dan dioleskan ke wajah hanya bekerja 1 bagian saja. Tetapi jika Yang Mulia memakannya, dia akan sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Baiklah kalau begitu, aku beli semuanya. Yang Mulia sudah cantik, mengapa Yang Mulia membutuhkan buah saya? Saya menyarankan Yang Mulia untuk tidak menggunakannya. Ini tidak cukup. Aku ingin menjadi gadis paling cantik di dunia. Berhenti bicara, aku akan membelinya dengan harga berapapun. Katakan berapa harganya. Ini tidak baik, Yang Mulia. Kau sangat keras kepala. Pengawal, kuperintahkan amankan orang tua ini. Para pengawal mengamankan Kobe, sementara Ami langsung memakan semua buah Kobe. Tiba-tiba wajahnya menjadi sangat tua dan jelek. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi begini? Hei, orang tua! Kobe melepas penyamarannya dan menunjukkan wajah aslinya. Ternyata Kobe, kau membodohiku. Iya, itu adalah pelajaran untukmu, Putri Ami. Tapi aku orang yang mencintai kecantikan. Dan aku tahu bagaimana membuatmu muda kembali. Tentu saja kau harus mengembalikan hartaku terlebih dahulu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Ini 3 harta karunmu. Tolong kembalikan rupaku. Sabuk ajaib, bawa aku kembali ke istanaku. Tidak mungkin. Dia menipuku. Setelah menghukum Ami dan mengambil 3 hartanya, Kobe kembali ke kerajaannya dengan sebuah pelajaran. Dia mengurus negara dan memerintah bangsanya dengan cara yang damai dan bahagia selamanya.
Sementara itu sang putri serakah Ami, dia menjadi jelek selama sisa hidupnya. Kemudian dia pergi dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi dalam hidup mereka.